Dari tadi Gus Rumel ini cari perwakilan Naat tidak muncul-muncul ya. Ternyata akhirnya muncul juga. Jangan-jangan harus diselesaikan jam 4 biar selesai keluar semua ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala, musallian wa musalliman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Khadratil mukhtaramin, para kiai, para masyayikh, wa nahusu bidzikri, beliau yang mulia Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Abuya Kiai Haji Muhammad Hasan SHMH, juga seluruh para sivitas akademik, para dosen, para mahasiswa, adik-adik mahasiswa, dan juga utusan dari beberapa sekolah tinggi yang hadir pada kesempatan kali ini. Para peserta Stadium Jenderal yang dimuliakan oleh Allah, adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari ketika hari ini kita sedang berpijak di antara dua dunia, maya dan nyata, digital dan manual. Generasinya pun bercampur antara generasi milenial dan kolonial. Segala kegaduhan yang terjadi di dunia digital itu sangat berdampak terhadap dunia manual. Kegaduhan yang terjadi di dunia maya juga sangat berdampak terhadap dunia nyata. Hampir tiap hari kita disuguhi kegaduhan-kegaduhan yang tak kunjung usai. Termasuk diantaranya adalah kegaduhan masalah nasab. Walaupun kita meskipun ikut-ikut gaduh masalah nasab, tidak bisa menjamin untuk memperbaiki nasib. Sekali nasib kita seperti ini, ya begitulah. Kegaduhan tentang autentikasi nasab Ba'alawi. Kalau yang nasib ini yang non Ba'alawi kayaknya ya. Ini semakin memuncak seperti gunung salju. Diawali dengan beberapa narasi-narasi yang sifatnya rasis dan seterusnya. Dan di tengah-tengah itu tiba-tiba muncul sosok pemuda yang mencoba untuk hadir menjadi penengah secara ilmiah. Beliau masih sangat muda, saya lihat tanggal lahirnya masih tahun 1987, tetapi mulai lancang untuk membahas tentang manusia abad ketiga Hijriah. Ini luar biasa. Kita yang lahir di sebelum tahun 80 belum berani untuk merambah dunia abad ketiga Hijriah. Tapi beliau sudah berani, luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nama yang viral adalah Rumail Abbas. Saya jadi baru tahu bahwa namanya bukan seperti itu. Namanya adalah seperti yang beliau bela ketika orang mempertanyakan
putra Ahmad bin Isa al-Muhajir, apakah ada yang bernama Ubaidillah? Ternyata di situ ada Abdullah yang ditasghir menjadi Ubaidillah. Lah ternyata Gus Rumail ini aslinya juga Ramli ya. Ditasghir menjadi Rumail ya. Padahal Ramli itu sudah kerikil. Kalau ditasghir lagi ini menjadi serpihan debu sepertinya ya. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gus Rumail Abbas, kita yang terbiasa berselancar di dunia maya tidak asing dengan beliau. Dulu waktu masih belum ada WA, ada komunitas namanya Terong Gosong. Kalau bahasa Bondowosonya Terong Poton itu ya. Yang waktu itu presidennya sampai hari ini adalah Gus Yahya Sakuf, dan beliau adalah sekretaris umum waktu itu. Kemudian beliau ternyata juga aktif di Gus Durian. Juga beliau asli dari Jepara. Kabarnya baru kali ini beliau menginjakkan kaki di Bondowoso. Sehingga 1 pekan sebelum beliau ke Bondowoso, statusnya sudah viral bahwa beliau akan menginjakkan kaki di Bondowoso, dan sudah kurang 1 minggu membayangkan seperti apa nikmatnya tape Bondowoso. Alhamdulillah kemarin kita sambut di stasiun, tidak disuguhi apa-apa kecuali tape Bondowoso. Semoga tidak kembung perutnya. Kemudian beliau juga hari ini mengopeni akun pamitnya ngantor ya, pamitnya ngantor, dan itu akun YouTube itu yang fokus untuk membahas tentang autentikasi nasab Ba'alawi secara ilmiah. Sudah beberapa episode yang beliau tampilkan dan luar biasa sambutan masyarakat. Baik sambutan dari pendukung ataupun sambitan dari para yang tidak mendukung. Sampai per hari ini sudah ada 5 atensi yang datang kepada kami ketika kami expose. Apa benar Gus Rumail itu datang ke Bondowoso? Jangan-jangan juga mencari nasab ke sini ke Bondowoso. Semalam kami sampaikan bahwa Bondowoso tadi disampaikan Darul Habib. Ada yang lebih tua dari itu Gus, Bondowoso itu. Bahwa Bondowoso ini tempat bertapanya Prabu Aji Saka. Beliau adalah pencetus huruf Jawa Hanacaraka dari literasi yang kami baca. Beliau dari India langsung bertapa di pegunungan Hyang Argopuro, kemudian menurunkan raja-raja Jawa. Jadi lebih tua dari Alawiyin juga ya, Aji Saka. Terima kasih. Selanjutnya saya beri waktu sepenuhnya kepada Gus Rumail untuk membahas tentang ada apa di balik kegaduhan autentikasi nasab Ba'alawi ini. Kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi keotentikan daripada suatu nasab. Apakah cerita tutur itu cukup sebagai bukti bahwa seseorang ini adalah keturunan si fulan, ataupun membutuhkan instrumen-instrumen lain untuk meyakinkan bahwa seseorang itu adalah keturunan si fulan. Dan sejauh mana data-data primer, data-data sekunder yang sudah didapat oleh Gus Rumail ini di dalam melacak keotentikan nasab Ba'alawi. Dan yang terakhir, apakah Rumail ini juga merupakan proklamasi bahwa dia juga Ba'alawi sebagaimana Ubaidillah. Saya beri waktu kepada Gus Rumail. Allahumma shalli ala Muhammad. Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigo'an marutatillah warahmatil Fatihah. Alhamdulillah, saya ingin ketua. Alhamdulillah, sholatan wassalamu daimani ala Rasulillah
Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kali pertama saya ke sini itu kaget gitu. Ternyata jauh banget, 8 jam. 8 jam pulang dari Turki itu wajah pertama yang saya lihat itu bukan istri saya tapi jenengan semua. Bisa dibayangkan betapa sialnya saya gitu. Tapi inilah komitmen seseorang yang sangat mencintai ilmu. Saya diberikan majelis yang sangat ilmiah untuk menjelaskan penemuan yang saya dapatkan hingga sekarang. Memang belum banyak yang bisa saya sampaikan karena saya tidak akan berbicara ketika data itu belum valid ya, belum direstorasi. Kali pertama saya berterima kasih kepada Gus Hasan dan juga kaget saya ada pengadilan agama di sini tuh mau ngapain gitu. Kaget, so KUA mah masuk akal ya, pengadilan agama mau ngapain. Perwakilan dari MUI juga tadi ada Kementerian Agama, dari sahabat Ansor, mahasiswa dari STI Al-Maliki, mahasiswi juga, dan beberapa kampus lain juga ya. Gitu. Saya minta tolong presentasinya gimana ini? Apakah tidak ada presentasinya? Proyektornya nggak ada. Sudah saya serahkan. Bisa ditayangkan ini Mas Samsul? Bisa, tolong ditayangkan. Saya pengen biar bicara ini tidak monolog, saya senang sekali dialog. Semoga ini tidak di live dulu karena khawatir kena UITE. Saya tuh berupaya untuk mendialogkan ini kepada Kiai Imad itu sampai 2 kali. 2 kali itu yang paling pertama ketika ada tawaran dari Habib Umar Asakov dari Palu kalau nggak salah untuk dialog, beliau kan tidak berkenan karena dia itu mau jika ada debat harus ada wasit yang fair gitu, harus ada satu orang pakar yang bisa menengahi antara beliau berdua. Akhirnya Kiai Imad nggak berkenan. Saya insya Allah hadir pas waktu itu, ya Kiai Imad sendiri yang memberikan badal, yaitu Kiai Khotimi, Ketua PWNU Banten kalau nggak salah itu sebagai perwakilan. Dialog kedua pas waktu saya ke Jakarta itu saya berusaha untuk menemui beliau untuk soal untuk mendialogkan langsung gitu. Rasanya kan kurang greget ya debat kok di medsos atau di YouTube kan kayaknya gimana gitu. Pengen saya sampaikan langsung kepada Kiai Imad, akhirnya ada uzur juga. Mas Gus Hanif penyambung saya untuk ketemu Kiai Imad itu kecelakaan, akhirnya nggak bisa ketemu. Tapi sekadar menunggu ini aja, proyektornya nyala. Ini saya kasih prolog. Beberapa alasan kenapa saya terlibat dan jangan kaget juga jika nanti ada tampilan foto saya dengan Gus Fuad Pleret, Gus Fakih Wirahadiningrat sama Mas Sugeng. Karena beberapa orang yang saya jidal itu saya temui langsung. Ya untuk menunjukkan kepada jenengan semua bahwa ilmu itu harus didiskusikan secara langsung ya biar nggak jadi gosip gitu. Maka terakhir ketika saya bicara dan agak jengkel dengan Kiai Imad dan Kiai Abdul Rozak, saya bicarakan langsung karena saya belum menemukan satu integritas ilmu ketika satu buku bernama Al-Ghuror, karya Al-Khirid Ba'alawi memang, itu dibedah, ada pemerkosaan dalil lah, ada half truth di sana, saya melihat tidak adanya integritas ilmu, pembicaraan yang seharusnya utuh itu dipotong gitu. Apakah ini masih lama proyektornya? Masih lama, oke. Saya pengen mulai dari gini, konten saya yang lalu soal apa yang menjadi rudut saya kepada Kiai Imad itu jenengan sudah bisa lihat di Pamenjang Kantor ya. Tapi saya tidak akan mengulangnya itu, tidak akan mengulanginya. Yang akan saya tampilkan sekarang adalah beberapa bukti historis dan logika yang dipakai seorang sejarawan untuk mengisbatkan seseorang. Di problemnya kan memang sederhana. Tadi ada satu nama problematik namanya Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Konon tidak dicatat selama 550 tahun. Benarkah demikian? Nah, sejak awal banget ketika cekcok ini muncul, saya mengkonfirmasi bahwa minimal 400 tahun atau 300 tahun itu tidak tercatat. Satu orang yang mencatatnya, ya semoga nanti bisa tayang ya. Itu dari Al-Janadi, itu kitab dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, itu dari ulama dari Yaman. Ada sekitar 10 ulama Yaman dari abad ke-6, 7, 8 yang saya hitung yang mengkonfirmasi adanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Minimal yang saya bawa hari ini adalah bukti historis
dari susunan fragmen mencari seseorang di masa lalu yang harus diakui tidak seperti bayangan jenengan semua, tidak ada pengadilan agama secanggih sekarang, tidak ada dukcapil di masa lalu. Makanya kita ngelacaknya itu harus tricky banget gitu. Mungkin halaman pertama mungkin langsung. Nah, saya berusaha untuk membawakan 5 tema dan paling mentok nanti itu ada isbat sekitar 566. 566 dikurangi sekitar 400 berarti 150 lah. Berarti angka 550 tahun yang ditawarkan oleh Kiai Imad sudah saya tawar menjadi 150 saja, 150 tahun saja itu mentok. Tuh, yang kedua, lanjutkan. Adminnya di mana sih? Oh, di sana. Oke. Next. Saya berusaha mengawali dari bagaimana cara ulama nasab mengisbatkan nasab ya. Nanti itu saya berikan insight betapa pentingnya sumber sezaman. Jadi ada musalamat antara saya dan Kiai Imad bahwa bukti sezaman itu perlu. Kendati pun demikian, saya fokusnya ada di sejarah, kajian historis dan akan mengkritik apapun yang bisa dikritisi dari kajian historis. Nah, untuk ulama nasab ternyata memiliki kaidah ilmiahnya sendiri. Mereka memakai kaidah tasamu atau syuruh istifadoh. Bisa dilihat ya. Ada 4 macam paling tidak, berarti kan catatan dari keluarga yang sahih. Terus yang kedua syuruh istifadoh atau biasa dikenal dengan tasamu, bisa didengarkan kayak Gus Hasan ini bin siapa semua orang di Bondowoso mengerti, dan itu adalah yang dimaksud dengan surah wastifadoh. Surah belum tentu istifat dan mustafat belum tentu surah. Keduanya bisa jadi berbeda, tapi salah satu di antara keduanya bisa sahih untuk mengisbatkan nasab. Selanjutnya ada al-iqrar, berarti kan konsistensi dari sebuah ikrar, dan yang terakhir adalah seperti Mahdi Rojai yang mengisbatkan Ba'alawi ketika diragukan mengirimkan surat, itu bentuk dari tahqiq seorang muhakkik itu. Nah, problemnya saya bawakan dari Muqaddimat fi ilmin nansab. Ini kitab baru karena saya ngerasa paling representatif. Kenapa ada gugatan seperti Kiai Imad gitu? Karena jika syuhro wastifadoh itu berlaku sepanjang masa, kenapa orang yang dikenal sebagai anak dari leluhur dari seorang mujtahid mutlak bisa sampai tidak tercatat? Jika syuhro wastifadoh itu dikenal, kenapa nampaknya tidak pernah sekalipun dinotis oleh ulama di masanya? Jika syuhro wastifadoh itu berlaku sangat umum, kenapa tidak ada satupun bukti bahwa dia itu ada? Itulah kenapa Kiai Imad itu bertanya-tanya, sebenarnya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ini benar-benar ada atau tidak gitu. Makanya di redaksi yang selanjutnya ya, ketika ada bukti yang dimaksud dengan bainah sorihah, Kiai Imad memiliki definisi yang berbeda dengan saya. Asyajur al-Barokah beliau anggap sebagai bainah sorihah. Bainah sorihah itu bisa dipakai untuk mengibtol nasab. Jika memang kemutawatiran misal Gus Umar bin siapa itu udah syuhro wastifadoh, ketika ada bukti sahih seperti keluaran Dukcapil mengeluarkan Gus Umar adalah bin orang lain, itu bisa membatalkan syuhro wastifadoh. Begitupun sebaliknya. Nah, slide yang kedua, saya ngasih satu contoh lagi bahwa mengibtol nasab itu bukanlah selanjutnya Kang Admin. Nah, ini bukan berusaha untuk menambahi perkara ya. Bani Qatadah itu kan sahih. Banyak asraf di Al-Hasani di Mekah. Nggih. Salah satu ulama sezaman sekitar 565 itu membatalkan nasabnya. Jadi perkara ibtolun nasab itu bukan perkara yang baru gitu maksud saya. Di Lubabul Ansab Ibnu Funduk itu sekitar 566 itu membatalkan salah satu datuk bil ittifaq. Redaksinya bisa dilihat bil ittifaq. Nama Abdullah bin Muhammad bin Musa As-Sani yang menjadi datuk semua Bani Qatadah Al-Hasani itu dibatalkan dan bil ittifaq. Saya tidak sedang berusaha mendorong jenengan bahwa ini dibatalkan, enggak, ini sekadar contoh. Dan yang lebih shock lagi mungkin kalau jenengan nggak tahu, slide selanjutnya. Saya dapat manuskrip dari Imam Safaroni, seorang ahli nasab sekitar abad ke-8 atau ke-9. Bisa dibaca. Kira-kira siapa tokoh yang sedang beliau batalkan nasabnya? Syekhin Abdul Qadir Al-Jailani gitu. Jadi membatalkan nasabnya Ba'alawi bukan kali pertama. Bahkan Bani Qatadah yang sangat-sangat ring satu kesahihannya itu menurut Gus Habib Rafael ya, itu sangat ring satu di Hijaz itu ternyata bisa dibatalkan. Dan jangankan itu, Syekh Abdul Qadir pun ternyata bisa dibatalkan. Konon
seperti yang ditulis oleh As-Safarini, orang di Syam berarti Syria ya, itu populer mengisbatkan silsilahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan 2 jalur seperti ini. Bisa dibaca di sebelah kanan, kalau misalnya yang sebelah kiri nggak bisa dibaca. Ini kata Safaroni yang paling bawah. Kilahuma, ada 2 isnad, ada 2 nasab yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kilahuma ghairu shahihin wa qad ikhturi'a, dan silsilah ini dibuat-buat gitu. Padahal kalau jenengan itu punya ijazah manaqib dari Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu silsilah ini kan yang jenengan yakini. Nggih. Nah, ini sekadar contoh biar jenengan enggak terlalu kaget bahwa membatalkan nasab itu bukan perkara yang baru. Oke, clear ya? Ada pro Kiai Imat, nanti silakan, forumnya nanti lebih enak. Oke. Next, mungkin lanjut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Bani Ba'alawi atau Bani Alawi, terus sekaligus melacak selanjutnya melacak Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Pokok pertama Kiai Imat membatalkan nasabnya Kiai Ba'alawi atau Ubaidillah itu berangkat dari kitab yang namanya An-Nafah al-Ambariyah. Gitu. Kenapa? Selanjutnya mungkin karena Abu Alawi di kitab itu yang diproduksi sekitar tahun 880 menyebutkan kalau Abu Alawi adalah min nasli Bajadid. Jadi ada sebuah redaksi sekitar tahun 880 dari kitab seorang ahli nasab namanya An-Nafah al-Ambariyah menyebutkan kalau yang disebut dengan Abu Alawi, leluhurnya Bani Alawi sekarang, itu ternyata hasil cangkokan kepada ahli Bajadid yang sudah terkonfirmasi sebagai syarif. Karena ada redaksi seperti ini. Nah, jika ini langsung dipercaya dan tidak melakukan kritik sumber terlebih dahulu, makanya kita akan memerlukan sumber sezaman untuk mengkonfirmasi. Betul? Kita lanjutkan. Saya memakai Audhu Lamik dari As-Sakhawi. Itu sekitar tahun beliau berarti mendapati abad ke-9 dan ke-10, sezaman dengan An-Nafah al-Ambariyah. Ini ada satu redaksi ketika As-Sakhawi menemui seseorang masyayikh dari Hadramaut bernama Abdul Kabir. Abdul Kabir ini datang ke Mekah dan menemui Sakhawi, memberikan kabar. Dia itu hidup sekitar tahun abad ke-6 dan menemukan sekitar 4 orang Abu Alawi. Salah satunya adalah yang paling bawah, Abdurrahman Asyarif. Abi Bakar ini ayahnya dari Ali As-Sakran, Mu'alliful Burqatul Musiqah. Terus Umar Al-Mukhdar, Abi Hasan, itu semuanya disebut dengan Abu Alawi. Nah, ada satu kontradiksi ketika An-Nafah al-Ambariyah mengatakan Abu Alawi adalah anak dari Bajadid. Kenapa rekomendasi atau informasi dari As-Sakhawi mengatakan bahwa Abu Alawi diberikan kepada julukannya kepada 4 orang yang dia temui dari Abdul Kabir. Jadi ada informasi bernama Abdul Kabir, dia datang ke Mekah. Sakhawi itu kan penduduk Mekah waktu itu, menulis kitab Daul Ulame, dia menginformasikan Abdul Kabir itu seorang ulama Yaman datang kepada saya memberikan informasi bahwa di Yaman itu ada 4 orang yang disebut dengan Aba Alawi. 4 orang itu seperti yang disebutkan. Next. Nah, selanjutnya ini kitab yang tidak dimiliki oleh Kiai Imat, saya dapat itu masih anget ini, makanya belum saya restorasi. Ini sekitar tahun 855. Ini kitab sezaman dengan An-Nafah al-Ambariyah. Untuk memastikan bahwa sumber sezaman itu penting mengkonfirmasi hal ini. Jika benar Abu Alawi adalah orang yang menjadi keturunan dari Bajadid, adakah yang bisa menjelaskan sebaliknya? Ternyata ada. Satu tadi dari Sakhawi ya, dari Audhu Lamik. Terus saya bawakan kitab yang belum direstorasi sama sekali bernama Jahurus Safaf. Itu sekitar 855. Nah, ketika Kiai Imat mengatakan Abdullah bernama Ubaidillah, di Tasgir itu dimulai dari Sayyid Ali As-Sakran, pemilik Al-Burqatul Musiqah. Kitab ini ditulis pada sekitar tahun 820. Ali As-Sakran itu lahir 818. Jadi ketika kitab ini ditulis, orang yang dianggap Kiai Imat memulai nama Ubaidillah sebagai pencangkokan kepada Bajadid masih berumur 2 tahun. Gitu. Jadi ini kitab paling awal yang bisa membatalkan teori bahwa Ubaidillah itu dimulai oleh Ali As-Sakran. Nah, informasinya seperti ini. Informasi ada yang paling tengah itu ada garis merah, konfirmasi tentang 3 orang keturunan Alwi. Bajadid, berarti Jadid dan juga Basri sama-sama anak dari Ubaidillah. Dan mereka semua adalah keturunan dari Abu Alwi yang tidak lain bernama Ubaidillah itu sendiri. Gitu nggih? Oke, next. Bukti keempat,
Ini berarti As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Berarti saya sudah mendatangkan 1, 2, 3 kitab. Nanti ada satu terakhir itu ulama yang menangi sezaman dengannya dan setelahnya. As-Suluk itu mengonfirmasi sekitar 9 nama. 9 nama yang menjadi keturunan dari Ubaidillah. Jika Anda melihat hal seperti ini tanpa memperhatikan sebelumnya bahwa surah wastifadoh tahqiq dari seorang muhakik itu tidak bisa, maka dengan nanti seperti Kiai Imad ketika melihat As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Ini kitab sejarah, ini kitab Tabaqat. Bisa nggak kitab sejarah itu dipakai untuk mengisbatkan silsilah seseorang? Saya jawab bisa, Kiai Imad tidak. Kenapa? Kita memiliki definisi yang berbeda. Saya meyakini dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, dia kan murid dari Ibnu Samurah, murid in absentia. Jadi dia mengutip beberapa kitab-kitab sejarah. Dan saya sangat suka redaksi yang dia pakai. Laula tarikh la juhilatil ansab wa matatid dual bimautizu amaiha. Jika tidak ada ilmu tarikh, maka seluruh nama ini, Anda bisa lihat nama-namanya, tidak akan berarti apa-apa. Anda tidak akan mengetahui siapa itu Ahmad Al-Muhajir, siapa itu Ubaidillah, siapa itu yang paling atas ya, siapa itu Ali, siapa itu Muhammad, siapa itu Muhammad lagi, siapa itu Ja'far Shadiq, siapa itu nama-nama ini tidak akan Anda bisa pahami jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk ilmu sejarah. Makanya usulnya dari ilmu nasab itu saya meyakini adalah ilmu sejarah. Jika furu, ya kita ngerti ya, furu kan nggak bisa, usul kan nggak bisa berdiri di atas usul. Usul nggak bisa berdiri di atas furu. Makanya ilmu nasab itu nggak bisa berdiri jika tidak berdiri di atas ilmu sejarah. Tanpa pengetahuan apapun tentang Ahlul Bait lah, kira-kira nama ini tanpa ilmu sejarah bermakna atau tidak nama-nama ini? Siapa itu Ali? Siapa itu Muhammad? Siapa itu, kelihatan ya? Siapa itu Jadid? Siapa itu Abdullah? Terus terusannya, siapa itu Ja'far Shadiq? Siapa itu Muhammad Al-Bakir? Al-Bakir itu bermakna apa? Jika tidak memiliki kemampuan tentang sejarah, ini tidak akan berarti apa-apa. Nah, bedanya Kiai Imad dengan saya itu, beliau hanya kolot memakai kitab nasab. Sementara Al-Janadi sendiri itu memakai ilmu sejarah. Dan ini buku tentang Tabaqat sejarah. Nah, bisakah dipakai? Sangat bisa. Karena saya mendapati beberapa kitab nasab seperti Al-Ubaidili memakai kitab-kitab sejarah untuk sebagai landasan. Tanpa kitab sejarah kita tidak akan tahu siapa itu orang yang disematkan dengan Al-Bakir. Kenapa sampai Musa Al-Kazim itu, definisi tentang kisahnya, dia punya anak berapa, mungkin dituliskan dalam kitab nasab. Tapi tanpa ilmu sejarah, nama itu tidak akan bermakna. Nah, untuk membahas dan membalas apakah informasi Abu Alwi tadi adalah anak atau keturunan min nasli Bajadid, benar atau tidak, saya pakai yang paling nomor 3 berarti adalah As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nah, kitab ini paling tua, lebih tua dari An-Nafakh Al-Ambariyah. Dia menjelaskan secara sharih bahwa Ali adalah Bajadid. Sementara 7 nama dari Ba'alawi adalah saudara yang lain. Next mungkin. Nah, sorry belum saya tandai, tapi yang ini adalah 7 nama dari Ba'alawi. Jadi konfirmasi buku sezaman itu bisa membantah An-Nafakh Al-Ambariyah yang dipakai oleh Kiai Imad ketika beliau mengatakan bahwa Ba'alawi di abad ke-9 itu mencangkokkan namanya ke Bajadid. Jadi konon menurut klaimnya Ba'alawi itu, Imam Ubaidillah punya anak 3, yaitu Alwi, Jadid, dan Basri. Dan Kiai Imad mengira dan menuduh juga bahwa Ba'alawi, nama Alwi itu dicangkokkan kepada Jadid. Jadid itu pun hasil dari cangkokan karena muncul baru pada abad ke-8, yaitu dari kitab As-Suluk. Oke, next. Nah, ini kitab tadi 3 kitab sezaman sudah membantah dengan sangat sharih ya bahwa Abu Alwi bukanlah keturunan dari Bajadid. Nah, kebetulan saya menemukan manuskrip dan ini sedang direstorasi. Ternyata ada saktun nasakh, Jadi zaman dulu itu tidak ada penerbit. Orang-orang itu menuliskan kitabnya itu dikasih ke rentalan orang-orang. Misal Gus Umar punya profesi sebagai seorang nusakh, penulis kitab. Ya, dia dibayar untuk melakukan itu.
Nah, kadangkali yang menasakh itu, yang menyalin kitab, yang menjadi nusakhnya itu kadangkali keliru menulis. Makanya dalam dunia sumber primer itu sangat penting biar jenengan tahu apa yang dimaksud, apa yang sedang ditulis oleh seorang mu'alif di kitabnya. Kadangkali kita tidak menemukan kebenarannya hanya lewat kitab versi modern. Perlu muhaqqiq juga, perlu kitab asli juga. Nah, di An-Nafa Al-Ambariyah yang diproduksi sekitar 880 itu, kelak nanti saya akan unggah dan saya akan buktikan ketika informasi Abu Alwi adalah keturunan dari Bajadid, itu adalah kekeliruan dari seorang penasakh kitab. Jadi seorang pegawai yang menulis kitab itu loh, terus dikasihkan ke orang-orang. Kalau sekarang kan main enak ya, fotokopi, bisa dicetak 1000 eksemplar udah jadi. Dulu itu enggak, biasanya kitab ini ditulis oleh seseorang, dibayar, diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain. Di belakang sampulnya dikasihkan isnad. Saya mendapatkan ijazah kitab ini dari si Fulan, Kiai Fulan dari ini tahun ini. Nah, dari sanalah saya bisa menemukan Bajadid dan Mbak Alawi dari bukti-bukti material. Kita lanjutkan aja lah. Ini sebelumnya. Ini bukti yang setelah dari An-Nafakh Al-Ambariyah. Bukti yang sangat faktual. Dia sangat sezaman dengan An-Nafakh Al-Ambariyah, tapi dia membuktikan bahwa Mbak Alawi yang paling merah yang paling bawah. Bani Abad, Abu Abad atau di Hadramut bisa disebut dengan Ba Abad, itu ternyata punya kekerabatan dengan beberapa Bani Ba'alawi. Makanya saya tuh menemukan bukti historisnya ternyata bukan di Yaman, ya. Ternyata di Oman. Solalah berarti Kesultanan Oman sekarang. Nah, salah satu petunjuknya adalah ketika saya mencari siapa yang bernama Ba Abad ini. Ternyata mereka berketurunan sampai sekarang, menceritakan kisahnya, menceritakan hubungan kekerabatan dengan Mbak Alawi ketika di masa lalu. Dan dari sini udah ada konfirmasi kalau Aba Alwi bukanlah orang lain kecuali dia itu julukan bagi keturunan Ubaidillah. Dan Aba Alwi itu adalah kunyah yang diberikan kepada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi sudah ada kitab 3 sezaman dan lebih tua dari An-Nafakh Al-Ambariyah, dan yang sezaman, satu kitab sezaman dengan An-Nafakh Al-Ambariyah yang bisa membatalkan klaim bahwa Aba Alwi mencangkokkan nasabnya kepada Bajadid. Oke, next. Terus ini saya presentasinya sedikit kok. Habis ini kita langsung dialog. Ini konfirmasi historis yang saya dapatkan dari bukti-bukti isnad. Next. Kebetulan saya temukan ini dari Oman. Teman saya Abu Umar itu yang merestorasi. Saya dapat nama itu dari yang paling bawah, yang tulisannya nggak bisa dibaca itu. Ini bukti bahwa Bajadid itu mendapatkan isnad kitab Sunan Turmuzi dari Imam Al-Harawi yang paling kanan. Jadi Muhammad Bajadid itu anaknya Ali Bajadid, itu pada tahun 653 mendapatkan isnad dari Hasan bin Rosyid dari Ali Bajadid. Ali Bajadid ini mendapatkan isnad dari Muhammad bin Abdullah Al-Harawi tahun 591. Jadi sekitar hampir 150 tahun lah. Yang awalnya 550 tahun, saya tawar menjadi 150 tahun lewat isnad ini. Next. Sedikit lagi selesai. Next lagi mungkin. Oke, ini isnad untuk Mbak Alawi. Nggak ada habaib di sini ya. Kebetulan nggak ada habaib ya. Oke. Sayangnya nggak bisa di zoom. Ini kitab yang paling atas ini, Sanah Salasin Wasitimi'ah, berarti sekitar tahun 690. Bisa di zoom nggak sih? Nggak bisa ya. Jadi, sip. Tolong di bold mungkin. Ini bentuk isnad seseorang di masa lalu. Jadi setelah saya belajar tentang manuskrip sekarang, akhirnya saya sangat menghormati kesarjanaan itu. Jadi ilmu yang sampai kepada kita ternyata melewati pundak-pundak seorang intelektual seperti ini. Jadi yang paling atas itu Sami Jami'ah Hadzal Majlad Ar-Rabi'ah, berarti kitab As-Sunan Turmudi. Ada seseorang mengkhatamkan kitab ini kepada seorang kiai. Fokuskan kepada tahunnya ya. Dia mengijazahkan, dia mendapat ijazah itu sekitar 697. Di bawahnya itu ada silsilah dari isnad. Sunan Turmudi yang sampai kepada saya ternyata isnadnya dari abah saya, dari sini, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sini. Seperti inilah yang dituliskan
ulama di masa lalu. Dan dari sini saya temukan nama Asyarif Al-Alama Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Mbak Alawi dituliskan di sini salah satu cucunya dari Faqihil Muqaddam, cucu dari Ali Kholek Kosam, ternyata belajar Sunan Tirmidzi dari seseorang di masa lalu menjadi mujiz yang ketiga. Dan ini manuskrip sebuah isnad tahun 697. Kira-kira dapat di tahun berapa? Nah, ini bisa dikonfirmasi lewat sumber sezaman. Dengan cara ini, ketika saya komparasi dengan Al-Muqibun karya Mahdi Rojai, tepat disinilah saya bisa menemukan ini loh, cucunya Faqihil Muqaddam ternyata mendapatkan isnad Sunan Tirmidzi dari seorang kiai. Ini yang saya maksud dengan bukti material. Next, ini yang paling terakhir kayaknya. Dan ini yang paling unik ini. Waktu terakhir, ini yang Masjid Alawi. Setelah ini mungkin. Kiai Mat itu kan sebelumnya menginsinuasi penemuan saya tentang Masjid Ubaidillah, Masjid Alawi. Nah, itu masjid baru itu, direstorasi baru abad ke-9. Saya buktikan itu keliru. Yang bawah ini kayaknya kan. Ini ada isnad. Seseorang mendapatkan isnad di tahun, bisa di zoom mungkin? Oke, yang merah. Bawain lagi, drop. Apa ya, bawah. Oh iya, sorry, ini. Ini sekitar tahun, ada keterangan, Oh iya. Pada 500, yang paling kiri Pol, ada seseorang mendapatkan ijazah pada tahun 566. Di mana dia mendapatkan ijazah? Di suatu masjid bernama Masjid Asy-Syarif di Aden. Di sebuah masjid yang terletak di Aden, Yaman, dan disebut dengan Masjid Asy-Syarif. Nah, petunjuk ini saya itu agak aneh awalnya. Kenapa seseorang bisa disebut syarif di masa lalu? Kenapa bisa disebut Husaini seperti Mbak Alawi tadi ya, cucunya Faqihil Muqaddam? Kenapa kok harus ada, mungkin saya bisa masuk akal itu disebut dengan guru. Kenapa ada yang membedakan dengan memakai kata syarif? Ini yang terakhir. Jadi, ini berarti sekitar tahun 566 ada seseorang mendapatkan ijazah. Ini sekadar membuktikan bahwa ada Masjid Alawi di masa lalu. Sekitar 566. Kalau dikurangi 400, berarti Alwi itu sekitar tahun 400, 566 berarti kan 160 ya. Jejaknya kan masih bisa dicari. Itu sekitar kalau saya masih bisa mendapati adanya canggah. Canggah itu berarti yang keempat. 1, 2, 3, 4 ya. 4. Ini masih bisa dipersempit lagi. Ini bukti yang paling sezaman ketika tahun 566 ada seseorang mendapatkan ijazah dan disebutkan masjidnya di mana. Nah, soal Asyarif Al-Husaini diteruskan, ini yang paling terakhir, halaman yang terakhir. Sepakat ya, hukumul hakim yarfaul khilaf ya. Ketika hakim itu memutuskan sebuah istilah, ya tidak ada istilah yang lain. Ini kitab dari Turfatul Ashab, karya Umar bin Yusuf dari Bani Rasul. Yaman waktu itu kan dikuasai oleh Bani Rasuli, yang konon Sunni dan memiliki kompetisi teologis dengan Syiah. Nah, kiranya saya ingin bertanya, ketika ada konflik teologis di masa lalu, sebuah kesultanan Sunni, dia pasti mengerti dong yang namanya Syiah itu sedang mencari yang namanya Imam Mahdi sama Imamah. Kira-kira bakal mewaspadai seseorang yang menjadi keturunan Imam Ali dari Jalul Husain atau enggak? Saya ini pernah di video, mungkin ini saya ulang lagi untuk melogikakan. Dulu ketika ada perang antara Belanda sama Indonesia, misal di Bondowoso, informasi dari Bondowoso mengatakan kalau pasukan dari Jawa itu sekitar 10.000 orang. Tapi informasi dari Belanda mengatakan pasukan dari Bondowoso itu 1.000 orang. Kira-kira manakah yang paling benar dari informasi itu? Dari Belanda. Aduan akilon, waduh, dalil. Maksudnya informasi dari musuh itu terindikasi yang paling akurat. Maksud saya mengantarkan kitab ini kitab yang paling sunni dimiliki oleh seorang sultan ketika di sana banyak Alawin
yang paling bisa dicari oleh orang-orang Syiah untuk menjadi imamnya adalah keturunan Imam Ali. Kira-kira bakal waspada atau tidak? Pertama, itu pasti waspada. Kewaspadaan itu kadangkali diciptakan dalam bentuk label. Logika yang paling sederhana itu, panggilan Pak Haji sama Bu Haji di zaman sekarang mungkin menjadi privilege. Tapi ketika Anda belajar sejarah, ternyata itu dipakai oleh Belanda untuk mengidentifikasi siapa orang yang keluar negeri dan kiranya mendapatkan ide-ide tentang pembebasan, tentang resistensi, tentang perjuangan, tentang kemerdekaan. Jenengan mungkin bisa bangga memiliki label haji sebagai haji, tapi kita hidup di masa lalu, itu tanda yang bisa dimiliki oleh Anda yang bakal diawasi oleh Belanda. Kalau ada ide-ide tentang pembebasan, Pak Haji ini nih pasti. Karena tidak mungkin orang yang berada di Pecinan, di Pekojan, terus di Kampung Jawa, itu akan bicara tentang kemerdekaan, karena dia tidak pernah belajar tentang itu. Dari mana dia belajar tentang kemerdekaan? Pasti dari luar. Nah, Asyarif Al-Husaini dari identifikasi seorang sultan itu, I'lam, Anna Syarifah, syarif itu saya pakai untuk menyebutkan dua tok. Jadi ada dua syarif di zaman itu. Ini sultan yang ngomong, bukan saya. Kalau dengar kata Raden itu pasti dipakai untuk kesultanan. Pokoknya keraton lah ya, keraton. Tadi di belakang ada Raden itu berarti gelar atribusi untuk keturunan ningrat di Jawa. Asyarif ini dipakai di dinasti Rasuli untuk mengidentifikasi dua hal saja. Keturunan Khalifah Ali dari istrinya Siti Fatimah itu disebut syarif. Ketika jalur dari Sayyid Hasan Al-Hasani, ketika dari jalur Husain disebut Husaini. Kenapa ini tidak pernah dipikirkan oleh seseorang yang mau meneliti isbat nasab dari sudut pandang historis? Padahal ini semua kan petunjuk gitu. Seorang sejarawan atau detektif itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan melupakan hal ini. Ternyata ada Masjid Asy-Syarif bi Aden, itu ternyata bisa dilacak. Waktu itu yang disebut syarif adalah seperti ini. Jadi ini adalah konfirmasi bukti historis yang paling mentok ketika Kiai Imad mengatakan 550 tahun, sudah saya tawar menjadi 150 tahun. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Islam. Kebetulan ngawal beliau Bapak dari Pengadilan Agama Bondowoso. Yang pertama, sebenarnya ini bagi saya pribadi ini musibah bagi Nahdlatul Ulama. Karena kebetulan yang kalau saya lihat komentarnya di Gus Romail, Kiai Imad juga, terus yang dari Jawa Tengah juga itu Kiai Fuad. Jadi yang rame ini kaum Nahdliyin kan. Jadi bukan kaum yang lain. Jadi ini musibah, terpecah belah gitu. Jadi saya berharap diskusi seperti ini tidak juga berlanjut di sini. Tapi kebetulan jenengan dekat sama Gus Yahya, Ketua PBNU. Mungkin ini diangkat di kelas PB Gus. Nanti bisa didiskusikan gimana. Karena bagi kami sudah didoktrin orang tua. Kami tidak penting nasab. Siapapun orang itu, ketika dia berilmu dan berakhlak mulia, siapapun, maka kita harus menghormati, menakdimi beliau. Kan begitu. Jadi saya berharap diskusi ini berlanjut, jangan cuma diskusi liar. Mungkin ya maaf saya bilang diskusi liar karena di sini Naat kemarin turun ke Al-Qadiri, ini banyak menimbulkan perpecahan, terutama di kaum Nahdliyin. Saya berharap ini di forum resmi, terutama di kelas PBNU. Entah saya tidak tahu Bani Alawiyin ini benar apa enggak. Kalau Wali Songo saya yakin, kan gitu. Karena saya dari Madura, Gus. Mungkin itu saja. Karena Alawiyin saya tidak tahu kan dari Yaman, kan bukan Indonesia kan gitu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi Gus Rumel ini cari perwakilan Naat tidak muncul-muncul ya. Ternyata akhirnya muncul juga. Jangan-jangan harus diselesaikan jam 4 biar selesai keluar semua ini. Tadi ada yang mau nanya, silakan, monggo depan, Mas. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khairul Sultan Najibullah. Untuk pertanyaan kali ini saya sampaikan untuk Gus Romel selaku narasumber pada siang hari ini. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Gus Romel tentang autentik dari jalur tes DNA? Karena yang saya tahu tes DNA itu adalah molekul yang mengkode sifat genetik organisme dari seseorang. Jadi penelitian yang saya tahu dari Aris Munandar dalam tulisannya di Audio Indonesia itu mengatakan bahwa penelitian dari jalur Sayyidina Ali yang mana sama dengan nasabnya dengan Rasulullah dari jalur Abdul Muthalib yang mana kode genetiknya yaitu FHG FGC 500 kalau nggak salah ya. Begitu juga penelitian yang berlanjut kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang dari Sayyidina Hasan itu DYS kalau nggak salah. Begitu juga dengan Sayyidina Hasan yang FGC. Jadi yang saya pertanyakan kali ini yang mana ramai di halayak ramai itu tentang untuk autentikasi di dunia sosial media itu yang banyak dipertanyakan tentang tes DNA. Karena dilihat dari kanal YouTube juga ada Habib Rizik sana mengatakan bahwa kalau memang tahu tes DNA. Begitupun ramai dengan juga Najwa Shihab yang di tes DNA, tapi itu katanya masih ada gen Arabnya sedikit gitu katanya. Karena menurut Najwa Shihab karena memang kakek buyutnya itu berpindah-pindah dari Yaman, dari pedagang gitu. Dan intinya bagaimana pendapat Gus Romel Abbas ini mengenai tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Jawab dulu ya biar selesai, biar tuntas. Ini Gus tentang tes DNA Gus. Kalau misal oh banyak. Jadi ditampung dulu. Ya, ditampung dulu Gus ya. Saya ngingetkan nanti, saya ngingetkan. Oke. Silakan nambah. Oh, yang perempuan perwakilan ini dari tadi belum ada. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya adalah bagaimana Gus Romel menanggapi kitab-kitab yang menganggap bahwa nasab Sadap Ba'alawi itu terputus. Contohnya adalah kitab Tahzibul Ansab wa Nihayatul Alqab. Terima kasih. Satu lagi. Itu belakang tadi. Kayaknya sudah pesan ke Ustaz Akrim itu ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Muhammad Kamil. Mungkin pertanyaan saya agak nyambung dengan pertanyaan teman saya tadi. Di sini kami ingin menanyakan metode autentikasi apakah yang Gus Romel pakai di dalam mengidentifikasi gen Azmat Khan. Karena saya dengar Gus Romel pernah membatalkan gen dari pesantren Genggung. Apakah itu benar? Saya meminta klarifikasi di sini. Dan yang kedua, apakah gen Alawiyin atau Ba'alawi itu sudah terbukti kefasihannya? Sekian, terima kasih. Satu lagi. Monggo, agak maju. Ustadz Basit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman wa ba'du. Langsung saja terima kasih atas waktunya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke pemateri Gus Romel. Yang pertama, tadi sudah disinggung oleh moderator bahwa Gus Romel ini aslinya bernama Gus Romli Abbas. Tetapi ada sedikit saya pernah lihat di FB dan sebagainya, bahkan di
YouTube bahwa Gus Romel ini katanya masih habaib, masih habib. Kalau memang betul dugaan yang katanya Gus Romel ini masih habaib apa namanya? Kalau tidak keliru asegaf gitu. Jadi sedikit saya tidak yakin bahwa Gus Romel ini ketika mengadakan penelitian benar-benar ada di tengah-tengah, benar-benar bisa dikatakan benar-benar otentik. Tidak bisa. Kenapa? Karena beliau kalau memang benar ada di kalangan habaib, yang pertama. Yang kedua, ketika viral mengenai nasab Ba'alawi, ternyata ini ketika ditinjau dari hal-hal yang ada di YouTube, pertikaian antara dua orang awalnya ini. Yang pertama yaitu Habib Bahar dan Kiai Imad. Yang saya tanyakan, pernyataan Habib Bahar ini mana dulu dari penelitian Gus Imad? Kalau memang lebih dulu Gus Imad, mungkin ada tidak terimanya Gus Bahar, lalu Habib Bahar menyatakan seperti itu. Atau sebaliknya, ketika Habib Bahar menyatakan nasab Wali Songo terputus, maka Gus Imad tidak rela, maka mengadakan penelitian. Jadi yang saya tanyakan, mana yang lebih dulu? Takut-takut ini sama dengan Gus Romel, karena yang dibantai sekarang ini bisa dikatakan nasab Ba'alawi, maka Gus Romel memilih mencari keotentikan nasab Ba'alawi. Kenapa kok tidak mencari nasab keotentikan Wali Songo yang sementara khususnya di Indonesia sudah menyatakan valid itu. Yang kedua apa ketiga ini sudah sebenarnya agak ada kesamaan dengan pertanyaan yang tadi, bagaimana pendapat Gus Romel tentang tes DNA. Tapi yang terakhir ini yang saya menarik dan sangat-sangat menunggu pendapat Gus Romel. Ketika viral mengenai nasab Ba'alawi dan nasab para Wali Songo yang diputuskan ini, apakah memang ada kaitannya dengan Pilpres 2024? Mungkin itu. Kenapa? Karena di antara salah satu Pilpres ada yang dari Arab, mungkin itu. Ini butuh juga penjelasan Gus Romel. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mengingatkan Gus, pertanyaannya ini pertama tentang DNA, atau barangkali Gus Romel juga bisa mengeluarkan hasil tes DNA, kita mau daftar juga Gus, asal murah ya. Kalau harus ke Amerika ya kita angkat tangan ya. Kemudian bagaimana tentang kitab yang menafikan tentang nasab Ba'alawi, yakni kitab Tahdhibul Ansab. Kemudian ini rumor yang dilontarkan oleh penanya bahwa Gus Romel ini pernah membatalkan nasab salah satu tokoh di Ahmad Khan, begitu ya. Kemudian berikutnya ini jangan-jangan Gus Romel ini intelijennya Ba'alawi, begitu ya, yang bermarga asgaf ya. Sehingga netralitasnya juga dipertanyakan, karena setiap langkah upaya-upaya akademik itu kan tidak berangkat dari ruang kosong ya, pasti ada sesuatu yang melatar belakangi, apakah karena fanatik, karena anti, atau karena memang satu klan ya, atau juga jangan-jangan yang terakhir ini ada pesanan politik di menjelang 2024 ini ya. Dan kemudian lebih dulu mana sih antara Kiai Imaduddin dengan Habib Bahar ini pernyataannya ini, atau jangan-jangan dua-duanya bareng saling merespon, begitu Gus kira-kira? Monggo. Siap. Soal tes DNA, saya tuh nggak punya kredensi soal tes DNA, dan siapapun yang bicara soal DNA yang beredar di YouTube, saya jamin tidak ada yang punya kredensi tentang DNA. Maksudnya tidak punya kesarjanaan untuk bicara tentang DNA itu nggak ada. Saya pun nggak punya. Tapi saya bisa nggak membaca haplogroup? Saya bisa, karena saya punya kredensi paling tidak itu diploma tentang statistik. Tentang yang tadi Ahmad Khan, bukan saya yang membatalkan. Saya cuma membaca haplogroupnya saja. Jadi kan bisa statistik. Siapa yang tanya tadi mana? Bisa statistik? Nggak bisa. Ada yang bisa statistik? Mau? Tapi nggak ngacong. Gini, haplogroup itu ada dua.
Anda ngaksesnya di dua hal, yfull, yfull.com sama Family Tree DNA. Itu ada project Mbak Alawi, ada Hasani, ada yang ketahuan akhirnya beberapa haplogrupnya itu kan beliau sendiri yang mendeklarasikan, bukan saya itu yang membatalkan. Akhirnya haplogrupnya itu nggak nyambung, gitu. Sikap saya terhadap tes DNA seperti apa? Nah, setelah saya membaca dengan sangat dalam semua haplogrup di yfull sama di Family Tree DNA, saya menilai kalau ihtimalnya terlalu banyak daripada ini maktuk. Ini bisa sangat sahih, itu nggak bisa. Karena jika jenengan itu ngetes, banyak outlier yang seharusnya dia keluarga tapi ternyata haplogrupnya itu di luar dari klan di sana. Ada yang seharusnya tidak dari sana, tidak masuk klan itu tapi ternyata masuk di sana. Bahwa perkataan Yordania udah tes DNA, saya nanya ke kesultanan lah, mungkin stafnya sana bisa disebut, nggak ada yang tes DNA itu. Dan satu lagi yang paling penting, Anda itu bisa mengaku Assegaf, Hasani, Husaini di Family Tree DNA dan tidak ada gugatan di sana. Self assessment saja. Anda bisa mengaku sebagai keturunan Genghis Khan, keturunan Sunan Giri, keturunan siapapun, Sunan Kalijogo, ngaku di sana itu boleh. Dan haplogrupnya tetap keluar dan bisa direduksi sampai ke atasnya. Saya belum bisa mempercayai tes DNA itu sebagai tools biologis yang bisa dipakai untuk mendeteksi 1.500 ke atas. Tapi untuk 5-6 generasi bisa. Dan dari sana saya udah tes DNA jauh sebelum ada Kiai Imad. Dan dari sana saya punya relatif di deket-deket sini ternyata. Relatif apa? Saudara dari tes DNA dari 5 generasi ke atas itu saya bisa ketahui. Karena haplogrupnya itu orang yang punya akun bisa dikirimi email, bisa dikontak. Nah, pertanyaan selanjutnya, kitab-kitab yang membatalkan Mbak Alawi, Tahdzibul Ansab, itu bukan Ansab, tapi Sin itu, Ansab. Itu kitab dikarang oleh Al-Ubaidili yang wafat sekitar 435, itu enggak membatalkan, hanya tidak menyebut gitu. Saya tuh bingung memberikan penjelasan ketika tidak disebutkan terus dimaknai, dimafhum sebagai ini tidak ada, itu saya agak bingung gitu. Harus dengan pahami dulu ya, dulu itu tidak ada dukcapil, tidak ada pengadilan, nggak ada catatan administrasi, nggak ada KTP. Anda cek di Tahdzibul Ansab, keturunannya Ahmad Al-Muhajir, bukan nih, Ahmad Al-Muhajir berarti Isa Ar-Rumi itu ada 28 saja yang disebut. Mungkinkah seseorang yang memiliki istri lebih dari 4 karena ada meninggal, punya anak cuma 28, mentok 28. Cek, ada yang buka kitabnya, saya ingat betul itu, Isa Ar-Rumi di Tahdzibul Ansab itu cuma ditulis itu 28. Kalau cabangnya ditulis itu 32. Gimana itu bisa disebut kitab yang ihatoh itu gimana, yang muhid itu gimana, yang menuliskan semua data administrasi itu gimana. Al-Majdi juga sama. Keturunannya Isa Ar-Rumi dituliskan, mentok itu 42. 42. Keturunannya maksudnya. Sampel, jadi dulu kan pakai metode musajar. Jadi misal Gus Umar, di antara keturunannya Gus Umar adalah Fulan bin Fulan bin Fulan bin Ahmad bin Umar. Makanya kita bisa tahu Gus Umar punya anak bernama Ahmad, tapi dari cucunya. Itu metode musajar namanya. Lawan kata dari musajar apa? Wah, saya tuh kecewa kalau Pro Kiai Imad tadi gak ngerti metode nasab itu. Lawan metode musajar itu apa kira-kira? Ada yang Pro Kiai Imad tapi mengetahui tentang itu? Mabsud namanya. Mabsud itu Fulan punya anak A, B, C, D. A punya anak E, F, G, H. Itu pakai mabsud. Kalau musajar itu Fulan punya anak dari Faqibuhu. Di antara keturunan dari Gus Umar adalah Fulan bin Fulan bin Fulan bin Ahmad bin Umar. Itu pakai musajar. Kalau metode mabsud atau membasat, Gus Umar punya anak 4. Ali, Umar, Fulan punya anak 3, itu pakai mabsud. Nah, kenapa saya tidak mempercayai Asyajirah Al-Barokah? Cek manuskripnya yang dimiliki oleh Asyajirah Al-Barokah, jika benar itu ditulis oleh Fakhrul Razi, dia harus memakai metode mabsud musajar. Ketika dia bertemu dengan Al-Marwazi sekitar tahun 600-an ya, atau di versi manuskrip 597. Dia ketemu Al-Marwazi dan bertanya,
ajari aku tentang ilmu nasab. Dari semua pelajaran kayaknya ilmu nasab deh ya belum aku pelajari. Al-Mu'arrajim memberikan tawaran, mabsud atau mansur, mubasat atau musajar. Mabsud itu gak bisa aku pahami, berarti kan harus dipilih dengan musajar. Seharusnya Asy-Syajarah Al-Barokah itu redaksinya adalah Umar punya anak, punya keturunan, diantaranya adalah Fulan bin Fulan bin Fulan bin Ahmad bin Umar. Cek Asy-Syajarah Al-Barokah, pakai metode itu enggak? Asy-Syajarah pakai metode mubasat. Mungkinkah seseorang yang diberitahu ilmu metodenya cuma tunggal, dia bisa memberikan informasi dan bisa mencetak kitab nasab dengan metode yang lain? Itu ketidakmasuk akalan yang paling pengen saya tunjukkan ke Kiai Imad tapi belum dijawab juga gitu. Itu untuk menjawab ya Tahdzibul Ansab itu bisa dianggap membatalkan atau tidak. Saya tuh nggak bisa menilainya seperti itu. Kalau penilaiannya tidak disebut, iya. Apakah itu berarti Tahdzibul Ansab membatalkan? Saya jawab tidak. Itu mafhumnya kan. Mafhum berarti kan kita ambil 50-50 lah. Berarti membatalkan juga tidak karena tidak disebutkan. Oke, terus tentang haplogrup Azmatkon, tes DNA. Aduh, ini karena nyebut sebuah sebuah klan. Saya itu mempercayai cekcok ini jika benar bisa disebut cekcok, itu ke cekcok antar keluarga biasa gitu. Azmatkon menurut versi yang paling sahih dari manuskrip yang sudah saya lihat, itu kan dari Bani Amil Faqih. Itu kan pamannya dari Faqih Muqaddam yang tadi. Ba'alawi sekarang itu semuanya kan 100%-nya kan keturunan dari Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam punya paman namanya Amul Faqih. Amul Faqih itu yang menurunkan Wali Songo. Jadi ini cekcok kakak beradik biasa gitu. Misanan lah ya, misanan cekcok udah biasa. Saya nggak pernah ngelihat ini sebagai isu yang personal bagi saya. Saya kenal Ustadz Husain itu sudah lama. Orang itu bisa dinilai dari rekam jejaknya. Saya sejak dulu main media sosial itu sekitar 2009. Twitter saya itu paling tua dan semuanya centang biru. Cie dong, cie. Centang biru semua itu saya melakukan konflik dengan siapapun. Terakhir tuh sama Buya Ar-Razi Hashim. Terakhir sama Buya Sakur, terakhir sama Ulil Absar Abdallah. Ya rekam jejak saya seperti itu, saya selalu berusaha untuk belajar dengan cara seperti ini. Aneh memang, tapi itulah cara saya belajar. Saya asegaf atau tidak, saya bukan asegaf, saya bukan al-habsyi. Jika itu ada gosip-gosip itu keluar, Kiai Imad pun meminta maaf ketika dia berkata kepada seseorang di sebuah channel, saya itu melihat Tuan Labas sudah enggak objektif. Karena aku ngelihat sebuah lukisan, saya tuh ngirim WA ke beliau dan beliau minta maaf. Setelah itu kan beliau nggak memanggil saya Habib lagi kan. Saya nggak pernah membuat hal itu sebagai relevan itu, nggak pernah relevan. Saya pun nggak pernah mengunggah komentarnya Kiai Imad yang meminta maaf itu. Apa kepentingannya? Yang punya kepentingan itu kan Kiai Imad, bukan saya. Kepentingan politik saya nggak tahu. Harus Kiai Imad sendiri yang menjawab. Tapi saya bisa menjelaskan hal ini secara ilmiah. Ini ada pendekatan historis. Tes DNA bisa atau tidak? Kecuali jenengan bisa menjawab, bisa membaca statistik atau tidak, saya berani jawab. Saya perlu ngerti dulu sejauh apa mukhotob saya ini. Gitu. Selevel atau tidak? Gitu. Bisa statistik minimal. Saya omong kosong ngomong DNA itu, semua nggak ada yang tahu. Statistik minimal. Kalau Anda bisa, jenengan bisa statistik, saya bisa tunjukkan semua haplogrupnya Azmatkon dan Ba'alawi. Dan kita tunjukkan siapa yang paling sahih nasabnya kepada Hasan dan Husain misal. Itu kalau Anda bisa statistik minimal. Ada yang bisa statistik? Statistik sederhana. Tuh kan gak ada yang berani. Terus yang terakhir apa ya? Lebih dulu mana? Seingat saya Kiai Imad itu muncul di bulan November 2022. Sementara Bahar Smith itu ngomong sekitar bulan Januari. Seingat saya di live-nya. Di Kiai Imad itu kan bikin tulisan bulan November, diamplifikasi sama Cokro TV di Syafiq Hasyim, di Cokro TV sama Geotimes, terus diunggah lagi sama Lora Oying, Kholili Kholil, itu di alif.id, terus ditambah bulan Mei kalau nggak salah itu saya baru notice permasalahan itu. Bahar Smith ngomong seingat saya Januari Februari, mana yang lebih dulu kemungkinan Kiai Imad. Tapi yang lebih dulu sebelumnya adalah Ali Din sekitar 2018 atau 2019. Konflik pertama dengan Kiai Ali Badri ya. Tapi karena ini personal saya nggak pengen membahas itu. Saya pengen tetap berpijak kepada satu hal yang sangat mulia. Jangan hinakan penelitian saya untuk hal seremeh ini gitu.
Tolong hargai bagaimana saya mencari manuskrip itu. Saya bukan Mbak Alawi, tapi saya menjunjung dan sangat mencintai ilmu gitu. Jika Anda ragukan, bisa Anda tanyakan kepada semua orang. Teman-teman saya tuh nggak bakal nanya ini personal atau tidak. Saya nggak pernah menjawab itu. Semua teman saya percaya. Karena saya punya rekam jejak, berani berkonfrontasi dengan siapapun. Jangankan Kiai Imat, dulu itu kita berdebat sama kayak siapa itu Indonesia Tanpa Jil, terus sama ulama Syiah itu 5 orang saya tobatkan gara-gara Syiah itu. Tidak pernah saya viral karena memang seperti itu, Mas Husen. Twitter saya Stakov. Anda bisa cari kata kunci tertentu di sana dengan tokoh-tokoh yang sangat viral di masa lalu. Ada saya di sana, gitu. Jadi orang kan bisa dinilai dari rekam jejak. Saya tidak pernah melihat cekcok saya di media sosial sebagai kasus yang personal. Saya tidak pernah melihat itu. Maksudnya apa ya? Ada yang bisa digali lebih dalam dan lebih mulia dari itulah ya. Terus yang terakhir apa ya? Yang Azmaton tadi ya, saya butuh lawan bicara yang apa ya? Equal dulu ya. Statistik minimal. Nanti kita bicarakan sahih atau tidak gitu. Kalau enggak nanti saya monolog. Saya menjelaskan ini jenengan nggak percaya. Kalau jenengan bisa statistik kan bisa mendebat gitu loh, paling enak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya udah, nggak saya jawab nggak apa-apa nggih. Yang tanya DNA mana? Jenengan ya. Itu kalau jenengan bisa tes, saya nggak bicara tentang materi DNA-nya. Saya percaya silsilah itu fenomena biologis maksudnya, dan harus dijawab dengan tools atau peralatan biologi, tes DNA salah satunya. Tapi karena silsilah itu ditulis namanya oleh orang di masa lalu mencatatkan namanya di sana, makanya ilmu sejarah itu masuk. Saya mencarinya di sana. Jadi selama tes DNA masih mutamal, ya idza waradul ihtimal saqata bil istidlal. Ngapain kita pakai dalil yang ihtimal gitu, mimpi aja tidak kita pakai jadi dalil. Ngapain yang ihtimal kita jadikan dalil? Mungkin gitu ya. Enggak apa-apa, silakan dilanjutkan sampai jam berapa ini? Ada lagi enggak? Kalau enggak mending oke. DNA belum bisa jadi. Saya masih belum melihat untuk family tree DNA database-nya itu bisa mengcover semua orang. Saya kasih contoh kemarin Gus Umar, saya kasih tahu. Haplogrupnya Musa Al-Kazim apa Kang? Ngerti? Yang dari Wali Songo itu akhirnya mengisbatkan ke Musa Al-Kazim. Ngerti haplogrupnya? Yang tadi DNA mana sih? Atau mana? Yang haplogrupnya Musa Al-Kazim, ngerti nggak? Enggak. Musa Al-Kazim itu dari family tree DNA, bukan keturunan Imam Husain. Masuk akal nggak kira-kira? Nanti tanyakan ke temanmu yang ngerti DNA atau Raden Fakih. Haplogrupnya Musa Al-Kazim di family tree DNA itu tidaklah keturunan dari Imam Husain. Masuk akal tidak? Jadi reduksi ya, jadi gini, keturunan semua orang yang mengklaim bahwa dirinya itu sebagai Bani A, klan A itu dites semua dan direduksi. Ada satu komponen yang mirip, makanya keturunannya ini harus punya komponen yang mirip gitu. Haplogrupnya memang sesuai dengan kesepakatan asosiasi DNA internasional. Itu. Yang bikin aneh itu database-nya ya. Jadi itu kan perusahaan swasta mengumpulkan semua hasil tes DNA banyak orang, terus dicarikan. Ada sifatnya promosi haplogrupnya Imam Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Ini yang paling fatal. Itu rencana di pertemuan nanti di Jakarta itu mau saya omongkan. Anda tanyakan kepada teman antum yang ngasih bocoran bahwa saya membatalkan nasabnya Azmaton itu enggak. Itu yang batal bukan saya, itu haplogrupnya itu meleset. Itu. Kalau itu mengisbatkan kepada Musa Al-Kazim, cek Anda sekarang, tanyakan kepada orang yang ngasih bocoran itu, Musa Al-Kazim di family tree DNA bukanlah keturunan Imam Husain. Masuk akal atau tidak? Ya jelas tidak masuk akal. Berarti kita membatalkan semua cerita sahih tentang Musa Al-Kazim dong, ya. Musa Al-Kazim ngerti Kang? Musa Al-Kazim itu siapa? Musa Al-Kazim, anak dari Ja'far As-Shadiq. Itu keturunan Imam Husain itu. Tapi kenapa di haplogrupnya bukanlah keturunan Imam Husain? Ada teman dari Azmaton di sini lemparkan isu itu ke sana. Saya jamin nggak bisa jawab. Karena data itu real time dan itu sahih bukan keturunan Imam Husain. Itulah yang bikin saya kecewa kemarin. Kenapa kok langsung mengisbatkan ke Musa Al-Kazim itu loh.
karena haplogrupnya kan juga bermasalah. Tapi karena ini dalilnya juga bermasalah, ya nggak bisa saya pakai sebagai dalil gitu. Yang pasti Musa al-Kazim bukanlah keturunannya, dan ada beberapa haplogrup yang Bani Qatadah tadi dan juga Filaliyin bukan menjadi Husaini dan Hasani, kan aneh gitu. Bani Qatadah tadi yang saya kasih tunjuk, Musa tadi, itu haplogrupnya bukan keturunan Imam Husain coba. Kecuali jenengan bisa baca statistik, saya buka. Tapi kalau enggak ya saya kasih tahu info itu, tanyakan kepada orang yang bocorin. Saya tunggu nanti malam. Saya nanti malam naik kereta, apa jawabannya dari Naat misal gitu. Saya itu kenapa enggak meneliti Wali Songo? Mereka enggak terbuka kan. Mbak Alawi sangat terbuka. Di Jakarta itu saya disambut, manuskrip dikasih semua. Saya ke Pekalongan, ada orang nyebutnya ranji. Aduh, itu istilah apa ya? Kayak tong gitu, tong kecil. Isinya itu manuskrip itu ternyata. Umurnya tua banget. Mbak Alawi ngasih tunjuk saya itu. Wali Songo enggak. Malah pada benci sama saya. Ya karena saya mendukung. Padahal setelahnya saya ngomong ke Kiai Hanan, dia pengen neliti itu Wali Songo. Enggak ada yang buka. Kenapa saya enggak meneliti Wali Songo? Dari mana? Lawang datanya itu saya enggak punya. Kalau Mbak Alawi saya dikasih. Ustadz Zaki, Maktab Daimi, itu ngasih. Saya ke Jakarta ketemu beberapa orang, ada yang paling tua sesepuh, ini isbat nasab saya dikasih. Jadi silsilahnya saya tulis, saya lacak lagi, saya reduksi lagi, saya deduksi lagi, saya induksi lagi gitu. Mbak Alawi sangat terbuka, ya mungkin khawatir nggak dianggap cucu Nabi mungkin ya, mungkin ada seseorang yang meneliti silsilah mereka yang kebetulan itu isbat, ya mungkin terbuka gitu. Tapi kan saya juga mengisbatkan Wali Songo sebagai keturunan Rasul, tapi sampai sekarang nggak pernah dibuka. Pertemuan pertama nanti dengan Wali Songo, Bani Wali Songo itu tanggal 26 nanti di Jakarta pada Suka. Ada pertemuan private yang kemungkinan saya itu diundang untuk bertemu dengan Kiai Imad. Ini kisi-kisi sih. Itu. Ketemuan tanggal 27 di Banten itu gak jadi. Konon nanti ada skema kayak perang Badar. Wah, perang Badar jadi 5 lawan 5 kan itu saya. Siapa itu Hanif Alatas, menantunya Rizik Sihab. Terus siapa Gus Wafi Sidogiri, Kiai Kurtubi, sama Maktab Daimi itu ngelawan Kiai Imad. Ini kayak jorok gitu, nggak asik gitu. Kayak debat-debat kayak gimana gitu loh. Kayak ngadu-ngadunya jelas banget gitu. Ini statement saya kebetulan nggak direkam, jadi saya berani aja ngomong. Jadi gitu, kenapa saya nggak meneliti Wali Songo? Karena nggak ada yang ngasih saya data. Saya pun Kiai Imad masih dicurigai. Kemarin sama Gus Watanya masih dicurigai gitu. Padahal ketulusan saya sebagai anak soleh itu kan ya sangat-sangat suhro wastifadoh ya gitu. Di Twitter itu saya sangat tampil sebagai orang soleh gitu. Teman saya nggak pernah meragukan saya itu. Ini kayak Ustadz Husain itu kenal lama itu. Dia bisa membocorkan kepada siapapun saya punya aib apa misal. Nggak ada aib saya. Pinter aja nyembunyiin ya sebenarnya. Kalau nggak ada percayaan saya kembalikan. Ada pertanyaan lagi? Saya nggak bisa jawab. Itu. Masih ada ini kayaknya. Monggo, Ustaz, maju Ustaz. Yang lain mungkin mau nanya lagi, siap-siap maju ke depan. Oke, agak merapat ke pusat suara, ke mic. Mic depan. Operator, mic penanya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, mungkin pertanyaan saya terulang karena saya terlambat. Yang pertama, melanjutkan beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh penanya tadi tentang hubungannya dengan Pilpres. Saya pernah mendengar dulu ketika tahun 2019 Prabowo itu punya kudanya Prabowo ini adalah keturunan kudanya Amr yang bisa meloncat ketika perang Khandaq. Dia punya kuda keturunannya kudanya Amr ketika perang Khandaq. Kemudian di Jogja ada daerah di selatannya Gondomanan itu namanya Sayyidan. Yang pasti identiknya adalah wilayah Sayyid. Kemudian di setiap kabupaten itu ada kampung Arab. Bahkan di Bondowoso itu terkenal tarimnya Indonesia. Apakah metode-metode asar seperti ini bisa dikatakan
ilmiah juga dan bisa dijadikan landasan atas bantahan beberapa pernyataan-pernyataannya Kiai Imad. Yang kedua, saya juga mendengar dari beberapa teman polisi dan intel bahwa perputaran uang selama konflik nasab ini diperkirakan sekitar 5 triliun termasuk dari YouTube. Apakah kita masuk dalam konflik sosmed ini apakah kita tidak termasuk orang yang masuk di dalamnya menjadi mesin perputaran dolar ini? Yang ketiga, dari beberapa paparan tadi yang disampaikan oleh Gus Rumail itu hanya terkesan bagi saya, mohon maaf hanya bagi saya terkesan lebih mengedepankan memanggil Gus dan Kiai daripada memanggil Habib kepada Habib Rizik dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mulai ada tes DNA kuda ya terakhir ini ya. Kudanya Prabowo itu kalau nggak salah namanya Gagak Rimang gitu ya. Makanya kalah sama Jokowi ya. Itu dari Yordan. Silakan ada penanya berikutnya kayaknya tadi udah ngacung. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami mau bertanya, Gus Rumel, kayaknya ini sekedar masukan saja karena di sini mungkin teman-teman juga masih kurang paham itu silsilah nasab. Jadi saya di sini ada saya lihat di YouTube ini silsilahnya nasab guru sekumpul. Karena dari tadi mungkin dari teman-teman apalagi mahasiswa mungkin tidak tahu ini runtutannya itu udah ada. Dari tadi kan tidak disebutkan. Siapa itu Ubaidillah, Abdullah itu siapa? Kalau bisa masukan dari kita itu dibuatkan silsilah dari Rasulullah Muhammad ini sekian sampai ke Ubaidillah. Di sini kan ditulis kalau di sini ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Ja'far As-Shadiq bin Ali Al-Huraidi bin Muhammad An-Nagib bin Isa Ar-Rumi sampai kepada Rasulullah. Jadi rentangnya ini kan nasab Alawiyin ini berada di Abdullah dan Ubaidillah. Setelah Ubaidillah ini ada tadi penjelasan dari antum itu Alawi Asadah di sini. Jadi kira-kira ini runtutnya berapa tahun ini? Dan ini kan yang menjadi akar masalah dari ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Gus Rumel mungkin sekedar observasi antum. Lebih otentik itu ketika ada tadi seperti yang dari At-Taqwa tadi. Ini saya dengar ini sekilas hanya info dari Makbarah Ubaidillah ini ada di Yaman. Kalau ini bisa antum foto, mungkin sekedar penguat, ini juga lebih dan mungkin antum juga mungkin bisa bertanya kepada Sadah Alawiyin yang memang yang ada di Tahrim. Ini menarik sekali menurut saya. Ketika Anda jelaskan dipaparkan lebih baik dan itu runtut pas dari tokoh Tahrim umpamanya. Itu saya kira lebih menguatkan kepada kita. Karena kita lihat di video Habib Ali Al-Jufri itu ketika ini sudah banyak yang tahu mungkin ketika beliau itu mengawarkan tentang imamah beliau yang didapat dari guru-gurunya itu ada sampai kepada Rasulullah. Dan ini yang membuat kita mungkin yakin dengan keberadaan dengan Ubaidillah. Dan yang terakhir ini mungkin saya tanyakan kepada pemateri yang kedua mungkin Abu ya Haji Muhammad Hasan ini biar hidup juga. Kalau itu nasab itu dari gen laki-laki, terus kalau kawin dengan perempuannya kawin dengan orang biasa, anggaplah dari umpamanya dari bangsa pribumi Ajami, tetapi mungkin nasabnya mungkin Wali Songo mungkin lah ya. Apakah ini kan agen itu ada pada mereka, agennya itu mesti ada kan? Apakah ini juga termasuk masih keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang mungkin saya tanyakan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ya.
Saya ulang pertanyaannya Gus Rumel ya. Pertama, enggak tahu tertarik enggak bahas kudanya Prabowo, ini terserah ya. Cuma ada beberapa identifikasi nama, di Jogja itu ada nama Sayyidan, di Rembangnya juga ada namanya Sedan ya. Kemudian ada kampung Arab, apakah bukti-bukti perkampungan itu bisa menjadi bagian dari data untuk autentikasi nasab begitu ya. Kemudian ini ada rumor kayaknya ada juragannya ini konflik nasab ini sampai menghabiskan dana 5 triliun ini. Kalau begitulah jenengan yang diuntungkan ini ya. Kita enggak kebagiannya. Itu gimana, bisa dijelaskan enggak tentang ada founding daripada konflik nasab ini? Kemudian Ustadz Ahmadi tadi minta bisa dibuatkan skema nasab dari Rasulullah sampai ke Asyakran atau sampai ke Alawin sekarang ini. Kemudian ada yang minta dokumentasi Makbarah siapa tadi? Ubaidillah ya. Ubaidillah. Oh ya, ada yang terlupa dari pertanyaan Ustadz Daud. Itu jenengan kok lebih suka nyebut Gus Fuad daripada Habib Rizik gitu ya. Kalau Habib Rizik kok Rizik Sihab? Apa karena semarga itu ya? Yang terakhir untuk Kiai tentang kafaah ketika seorang sayyid seorang syarifah menikah dengan orang pribumi, apakah kemudian keturunan Rasul itu terputus gitu ya? Patek yakune kombo ya gitu. Mungkin Gus. Nanti langsung ditutup doa oleh Kiai. Monggo. Yang kuda kita skip dulu ya. Terus soal perputaran uang. Itu model bisnis biasa itu. Tadi 5 triliun. Yang paling kaget itu ketika ada Mobile Legends itu berapa triliun itu yang berputar itu gara-gara kasus itu. Jadi ini apakah kita menjadi korban atau menjadi customer? Saya bukan konten kreator, tapi saya peneliti. Memang benar sekitar 4-5 triliun itu uang berputar di beberapa bulan terakhir hanya untuk isu nasab. Jadi yang untung itu siapa? Yang untung ternyata konten kreator kan. YouTuber seperti Zaini, Hanif Farhan, Mohsen Official, Gus Hasan Sarif yang mengkapitalisasi hal ini sebagai konten itu diuntungkan, dan kita sebenarnya kan korban ya. Kita korban nggak ngerti apa-apa, yang bikin konten tidak analitik, ternyata kita tonton terus kita jadi benci. Terus saya itu ngerasain dulu saya itu tanpa alasan dengar kalimat Yahudi itu bisa benci tanpa tahu alasannya ya, karena sejak kecil diajari kalau walan tardo angkal Yahudu walan nasoro gitu, tahu-tahu pokoknya benci aja gitu. Mungkin kita bisa jadi korban seperti itu kalau daya kritisnya itu gak nyala ya. Itu jadi banyak orang yang berusaha mencari uang ya dari YouTube untuk kasus ini. Itu hakon itu bener itu. Kebetulan saya bukan konten kreator, bikin konten paling seminggu sekali. Itu pun kalau ada Kiai Imat nulis, kalau enggak ya enggak, kosong mungkin lah. Itu. Terus yang kedua soal Saidan bisa jadi bukti enggak? Tidak. Saya itu gini, orang Hadromi itu dikenal lewat genealoginya. Saya itu bukan orang Hadromi, tapi saya itu Asakof, saya Alatas dari kabilahnya. Jadi orang Hadromi punya satu kriteria, agak-agak asobiah ya Bang. Mereka dikenal bukan karena negaranya, nasionalismenya, tapi dikenal lewat kabilahnya. Gitu, itu satu karakter. Makanya setiap kali ke beberapa tempat mereka berkumpul dengan sesamanya. Dan saya kira hal seperti ini tidak terjadi hanya untuk kalangan Hadromi ya. Karena mereka kan ya imigran, kita pakai kalimat itu, mereka imigran. Hal yang sama juga terjadi kepada kalangan Cina. Dan jangan Cina juga, orang Jawa yang merantau ke Papua pun berkumpul dengan orang Jawa sendiri. Betul? Itu sepertinya sikap manusia biasa itu. Gak ada yang spesial dari sana terus dianggap, hingga akhirnya terbentuk sebuah sikap kayak sosial. Misal di kota saya itu cenderung stereotipnya itu pelit. Mbak Udeh, orang Cina yang itu paling pelit itu. Saya ketemu orang yang sangat loman, dermawan. Ternyata itu stereotip. Kenapa kok orang kayak zaman dulu? Sudah beda. Dulu itu kita memang untuk urusan makan kena diskriminasi, kita kena pungut, dipalak terus, makanya kita agak pelit. Sekarang udah beda, bikin konten udah kaya terus nyari makan-makan gitu. Itu stereotip dan itu hal yang biasa dan bisa terjadi kepada siapapun, tidak hanya orang-orang Hadromi, tidak hanya orang Cina juga, orang Jawa pun ketika ke Kalimantan berkumpul dengan
Jawa ya. Nah, bisakah itu dipakai sebagai bukti material mengisbat? Saya enggak. Kabilah itu bisa disahihkan dengan cara tadi, muqaddimatul fi'il min lansab itu bisa dipakai. Salah satunya surah wastifado. Ada yang nasabnya dibatalkan tapi saya tidak memakainya tadi. Suku Tobariyah di Hijaz itu dibatalkan Ibrahim bin Mansur. Itu faktual baru-baru aja itu. Terus selanjutnya dokumentasi di Makbaroh ada. Kemarin udah dapat sampai Oman, Kesultanan Oman. Tempat pertapaan, saya pakai pertapaan. Tempat pertapaannya Sohib Mirbad alhamdulillah juga sudah. Jadi saya tuh ngerasa Wali Songo zuriyahnya itu punya satu karakter yang sama, senang bertapa, senang humul. Beberapa datuk-datuknya Alawi itu seperti itu. Kenapa? Ini mungkin jadi hipotesa, kenapa baru sejak abad ke-8 Alawin baru dinotis oleh ulama? Karena seringnya kumul itu. Itu kan budaya yang sama persis diwariskan oleh Songo kepada kita kan? Mungkin karena gen ya sebagai kakak adik mungkin bisa berbeda, itu sebuah keniscayaan. Tapi ada satu yang agak mirip, salah satunya itu menyukai puji-pujian. Gending yang diciptakan Wali Songo, lantunan Sintodur sama gending yang diciptakan Wali Songo itu kan seharusnya kan mirip, sama-sama musik. Ya entah jenengan menerjemahkan seperti apa, itu sama-sama musik bagi saya. Itu kan ada intonasi, ada lantunan, ada takte yang dilantunkan seperti ini hati menjadi agak tersentuh, bisa nangis juga. Kadang-kali lantunan itu kan bisa membuat manusia itu cukup paradoks. Manusia kan bisa menangis ketika dia bahagia, tapi di waktu berduka pun dia bisa menangis. Yang dilakukan kan sama, menangis ya, dia bahagia gitu. Terus yang terakhir soal apa itu? Oh ya, di PBNU. Saya udah nanya ke Mas Yahya, hal ini itu harus diselesaikan oleh non struktural ini. Nggak boleh dibawa-bawa atas nama NU, karena ini perkara terlalu sepele dan tidak ada maslahat. Maslahat itu muncul bagi orang-orang yang membenci saja itu. Mereka saling membenci, ngapain NU ngefasilitasi orang yang saling membenci? Untungnya apa? Beda kalau ini ada kemaslahatan. Misal kayak kemarin itu isu tentang perampasan aset, itu kan ada manfaatnya. Orang koruptor, duit rakyat juga. Kalau ini kan ada dua orang yang bertikai atau dua kabilah yang bertikai. Masa NU harus digeret-geret untuk perkara yang tidak masuk akal seperti ini? Kemaslahatannya apa? Itu bisa diselesaikan secara kultural itu. Terus yang terakhir, kenapa saya memanggil Habib Rizik? Saya sesekali manggil Habib. Saya kalau Bahar itu seumuran sama saya. Kadang-kali saya tuh memanggil orang yang sepantaran dengan saya itu dengan nama. Kalau orang baru saya pasti manggil Gus. Tapi kalau udah lama seperti Husain tuh saya nggak pakai Ustadz lagi, nggak pakai Lora lagi, pasti Chen gitu. Atau kayak paling nyala ya. Gitu. Nggak ada motivasi. Saya sering bertemu sama anak-anak kampus yang kuliah di Barat, sering nyebutnya Nyama. Mas Sugeng yang nanti jadi panitianya Wali Songo itu saya manggilnya itu nama. Geng gitu. Udah lumrah itu. Di kalangan intelektual di Ciputat itu manggilnya nama. Jadi tolong jangan dibawa ini ke personal ya. Kenapa saya manggilnya Gus? Ya karena saya ada di rumah antum semua, masa saya harus nyebut nama? Gila apa? Pulang-pulang masa nggak hormatin tuan rumah gitu, saya harus panggil dengan cara yang dipakai adatnya di sini. Kalau teman kenal akrab kayak Husain itu sesekali keceplosan, saya nggak manggil langsung nama itu, udah jadi kebiasaan. Saya manggil yang dari sini Habib Industri di sini tuh Husain Ja'far Hasan, ya Husain juga. Muhsin Labib pendiri anu, ya langsung nama. Terus Ustadz Taufik karena beliau Ustadz, saya panggil Ustadz. Kalau alim ya saya panggil Habibnya, kalau enggak ya saya enggak panggil Sayyidnya, biasa aja itu. Kalau saya bertamu ke rumahnya, ya enggak mungkin saya panggil nama kan, mau dikasih makan masa halo bro, ya kalau enggak kan halo Yed, halo Bib, gitulah. Itu ramah tamah manusia Jawa biasa. Masih ragu kalau saya itu bukan orang Jawa. Itu bagi saya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jadi itu terkait dengan budaya egaliternya orang Jawa ya. Monggo, ya, langsung ditutup doa. Aduh, ini kan pembicaranya Gus Rumel kok jadi saya yang ditanya ini.
Jadi begini, untuk urusan apa ya, nasab, ketika bapak atau Sayyid menikah dengan non syarifah, kalau kita berbicara gennya ya tentu pasti ada Gus Rumel tetap. Tapi kalau kita berbicara fikihnya, apakah anaknya nanti itu dapat warisan atau tidak, ya tentu itu sudah ada ikhtilafiyah tersendiri. Utamanya mengenai masalah kafa'atun nikah. Apakah nantinya kalau syarifah kemudian menikah dengan ajam, anaknya itu boleh menikah dengan syarifah juga. Itu kan sudah kita tahu bahwa masuk dalam ranah khilafiyah. Ditetimun bada syarifah, pas ternyata ikut madhabnya Imam Malik misalnya menikah dengan ajam. Anaknya itu apakah boleh menikah, kalau anaknya laki nanti boleh menikahi syarifah lagi, itu kan ranah khilafiyah. Jadi kalau pertanyaannya gennya, apakah ada gen Rasulullah? Ya kalau memang itu memang ahlul bait, ya tentu adalah. Kan namanya gen ini kan sampai akhir masa tidak akan hilang itu. Begitu. Tapi kalau kita berbicara mengenai masalah kafa'atun nikah, ya tinggal dikembalikan kepada pendapat masing-masing mazhab itu. Kalau kita misalnya mau ikut mazhab Syafi'i misalnya ya, kita ambil mazhab Syafi'i. Jika ada seorang syarifah kemudian menikah dengan ajam, punya anak laki, maka menurut mazhab Syafi'i ini tidak boleh lagi menikahi syarifah. Ini dikembalikan kepada mazhab Syafi'i. Kalau ente mau ikut mazhab Maliki boleh aja, kan gak ada masalah gitu. Ya tinggal begitu aja. Jadi kalau untuk urusan pertanyaan apakah gennya itu ada dari Rasulullah atau tidak, ya tentu gen itu ila yaumil qiyamah tidak akan terbuang dari kakek moyang kita. Adapun kalau berbicara mengenai hukum dampak daripada pernikahan tersebut, ya kita kembalikan kepada perselisihan ulama itu. Tinggal mau ikut yang mana kita gitu. Saya kira ini, dan ini terima kasih atas pertanyaan yang keliru alamat ya. Semoga saya kira cukup ya. Ini sudah jam 12 lebih, langsung doa. Ya, saya terima kasih sekali kepada Gus Rumel. Saya tadi malam sudah sampaikan kepada Gus Rumel bahwa jangan kemudian berpikir audiennya ini nanti kelas atas semua. Ya, sehingga mungkin ada sebagian yang nggak nyambung. Tadi seperti disampaikan oleh Ustadz Ahmadi, beliau menginginkan agar apa sih titik masalahnya itu. Ya, kalau saya sudah paham bahwa titik masalahnya itu adalah yang yang dikritik oleh Kiai Imad, yang dibantah oleh Kiai Imad, diantaranya yaitu bahwa Ubaidillah ini tidak terkonfirmasi dia anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir. Selama 8 abad kira-kira itu blacklink, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa itu merupakan putra daripada Ahmad bin Isa al-Muhajir. Sehingga Ahlul Bait Ba'alawi ke bawah itu dibatalkan gara-gara dia punya kakek yang namanya Ubaidillah tidak bisa dikonfirmasi gitu. Tapi itu dibantah tadi sudah sama Gus Rumel. Ya, dibantah dengan beberapa hal, diantaranya bahwa tidak benar kalau tidak ada yang menyebutkan, kan gitu Gus. Namun itu kita tunggu Gus, kita tunggu jadi restorasi dari yang masih belum direstorasi, manuskrip yang sudah ditemukan oleh Gus Rumel. Saya kira itu menjawab dari pertanyaan dari Kiai Imaduddin dan yang segerbong dengan beliau. Nah, saya kira kalau memang tadi malam saya tanya apakah Gus Rumel itu sudah menemukan dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 literatur yang menyebutkan bahwa Ubaidillah adalah putra Ahmad bin Isa. Beliau jawabannya sudah ditemukan. Tinggal menunggu.
Saya boleh tanya Gus ya, Gus Rumeli siapa yang biayai ini sampai Pak ke Turki itu, masa biaya TB itu, jangan-jangan politis juga ini. Dak, jangan dijawab itu, biarkan rahasia saya dengan Gus Rumel saja. Ya, jadi begitu. Jadi alhamdulillah kita punya Gus Rumel. Saya katakan ke teman-teman saya yang Habib, untung inti ada Gus Rumel itu. Ya, kalau enggak maka tidak ada yang bisa melawan dalam tanda petik ya Kiai Imad itu. Karena saya baca dari dan saya dengarkan dari konten-konten YouTube yang membantah Kiai Imad, itu kebanyakannya hanya membantah metodologi yang dipakai oleh Kiai Imad. Jadi yang berusaha oke, sepakat dengan metodologi yang dipakai oleh Kiai Imad, ayo ini akan saya buktikan. Itu hanya Gus Rumel. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Memang sebetulnya kalau metodologi yang dipakai oleh Kiai Imaduddin itu dipaksakan, ya banyak nanti sebetulnya yang akan terbantahkan itu banyak. Tapi ala kulli hal dengan usaha yang dilaksanakan oleh Gus Rumel ini sudah menyelamatkan habaib-habaib dari dari apa akan dihina oleh pribumi itu. Wah, itu saya sangat khawatir sekali. Waduh, ini kalau tidak ada yang bisa membuktikan secara ilmiah, gimana nasibnya Habib ini nanti di Indonesia. Saya bilang gitu. Oh, nanti pengajian-pengajian gak bakal diundang mereka itu. Ya alhamdulillah, insya Allah masih terselamatkan oleh usaha yang dilaksanakan oleh Gus Rumel yang sudah diklarifikasi oleh beliau. Beliau bukan Habib ya. Yang dirumorkan beliau Asgaf nggak benar berarti ya. Ya ternyata ini Al Basri ini. Saya itu kakek saya Basri. Ya, makanya saya sebut Al Basri, satu keluarga dengan saya. Insya Allah. Amin. Jadi begitu. Jawaban saya, mudah-mudahan pertemuan ini membawa pencerahan-pencerahan bagi kita semua dan insya Allah kalau penelitian dari beliau, manuskrip-manuskrip yang sudah beliau temukan itu berhasil direstorasi semua, saya minta datanya ke beliau itu sangat penting. Saya kira itu merupakan hasman liniza ya, hasman. Jadi menutup pintu perdebatan yang sekarang lagi hangat di dunia media sosial ataupun dunia nyata. Selamat mendengarkan tadi ya, mudah-mudahan ada yang difahami meskipun tidak 100%, dan insya Allah kita termasuk orang yang mansalaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini.
Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.